Kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini saya akan belajar tentang tata naskah komponen SOP. Jadi sebelumnya kan bingung ya, komponen SOP-nya kok beda-beda. Ada yang sampai poin 8, ada yang sampai poin 13, ada yang sampai poin 10. Nah, ternyata di tata naskah itu memang sudah dibuat ya, sudah ada standarnya untuk komponen yang ada dalam SOP. Contohnya seperti ini ya, ini lampiran tata naskah. Komponen dari SOP itu yang pertama adalah pengertian ya. Pengertian ini diisi definisi judul SOP dan berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian atau menimbulkan multi persepsi. Kita langsung ke contohnya. Jadi seperti ini ya, tampilan dari tata naskah SOP-nya ya. Pengertian itu ada di poin A. Pengertian ya. Di sini yang kanan ini nama puskesmasnya, kemudian yang kiri ini nama kepala puskesmas dan NIP. Kemudian yang poin tengah ini adalah tanda tangan. Pengertian ini masuk di sini ya. Lanjut yang B atau kedua ya, adalah tujuan. Berisi tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik. Kata kunci sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk jadi tujuan ini kata kuncinya adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk SOP tersebut. Seperti itu. Itu ada di poin 2, tujuan atau poin B. Jadi bisa ditulis A atau 1, bisa ditulis B atau Romawi 2 seperti itu ya. Lanjut ke kebijakan. Kebijakan berisi kebijakan dari Kepala UOBF menjadi dasar dibuatnya SOP tersebut. Misalnya untuk SOP imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan keputusan Kepala UOBF Puskesmas nomor sekian tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kegiatan UKM. Contohnya kalau kita yang di farmasi, di SOP itu kebijakannya adalah SK ya, atau surat keputusan. SK-nya ini judulnya apa ya? Judulnya adalah surat keputusan tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi kita nanti mengadop dari PMK 74 tahun 2016 ya. Jadi buat SK tersebut, SK pelayanan kefarmasian tersebut akan jadi kebijakan di SOP yang akan kita buat. Itu ada di poin 3 atau C ya, kebijakan. Kemudian referensi berisi dokumen eksternal sebagai acuan penyusunan SOP. Bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, atau bentuk lain sebagai bahan pustaka. Referensinya ya PMK 43 PMK 74. Tapi untuk sekarang ya penulisannya adalah PMK 26 ya, tahun 2020 tentang perubahan PMK 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Referensinya seperti itu. Lanjut ke poin kelima adalah langkah-langkah atau prosedur. Bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. Urutan penomorannya menggunakan sistem angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di poin 5 atau E ini prosedur atau langkah-langkahnya
adalah nomornya menggunakan nomor angka ya untuk prosedur. Selanjutnya adalah unit terkait. Berisi unit-unit yang terkait dengan prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Jadi misal SOP farmasi ini terkaitnya unit mana saja, itu dimasukkan di poin 6 ya. Kemudian diagram alir. Diagram alir ini ada ketentuan-ketentuannya. Untuk awal kegiatan, nah, seperti ini ya, oval. Di akhir kegiatan juga oval. Kemudian jika ada simbol keputusan, itu bentuknya adalah jajar genjang. Nah, kapan kita menggunakan simbol keputusan ya? Simbol keputusan ini apabila ada ya atau tidak, itu merupakan suatu keputusan ya. Jadi harus menggunakan simbol keputusan. Maka menggunakan bentuk jajar genjang. Kemudian penghubung atau bulat. Penghubung ini contohnya itu jika posisi diagram alir kita itu terpotong oleh halaman, maka digunakan tanda penghubung. Jadi nanti di sini ada kosong untuk penghubungnya ya, atau bulatan. Di bawahnya halaman ini juga nanti akan ada bulatan untuk tanda penghubung. Kemudian ini merupakan simbol dokumen. Jadi kalau bentuk akhirnya adalah dokumen, simbolnya seperti ini. Kalau bentuk akhirnya menjadi arsip, simbolnya seperti ini. Dan yang poin ke-8 adalah rekaman historis perubahan. Jadi dalam pembuatan SOP kita harus melihat tata naskah, kemudian memahami diagram alirnya seperti apa, itu juga harus dipahami agar kita tidak salah membuat SOP ya. Nanti tinggal copy paste saja lah, kok salah, itu kan nanti juga kurang efektif dan efisien ya. Langkahnya ada 8 ya dalam SOP tersebut. Yang pertama itu pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, kemudian prosedur atau langkah-langkah, diagram alir, unit terkait, dan rekaman historis perubahan. Tentang tata naskah SOP ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.